Sobat obrolan kita manapun berada, malam hari ini kita akan bincangkan peka edisi khusus Hari Kesehatan Mental yang diperingati 10 Oktober lalu, hari Sabtu. Dan hari ini spesial, karena spesial kita akan bincangkan dengan narasumber yang bombastis sambil kita menunggu Mbak Cassandra Putranto. Halo, selamat malam Mbak Yu. Selamat malam, apa kabar Mas? Wow. Alhamdulillah baik. Malam Jumat Kliwon ganggu ini. Iya ya. Ih, bahaya nih. Wah. Jadi gimana nih? Wow. Wah, yang join banyak banget, udah 30 orang. Ini gimana ceritanya Iya nih, Mas? dong. Gitu. Asik nih. Oke. Oke. Kok jadi grogi nih ketemu Jadi, sama orang kita keren. mau bahas apa? Ya. Asik. Oke, kita sapa dulu nih. Kita mau bahas apa? Sobat obrolan kita dimanapun berada, malam hari ini spesial banget pakai telur. Kita kedatangan psikolog keren di Indonesia, ya. Cassandra Putranto. Hanya itu misteri, nanti kita akan tanya-tanya juga ya. Kita akan bahas peduli kesehatan mental, Mbak. Jadi karena tanggal 10 Oktober lalu kita memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Jiwa, kesehatan mental. Iya, mental. Dan di tengah pandemi ini, kalau catatan WHO menyerukan adanya kampanye meningkatkan investasi dalam kesehatan mental. Keren banget, ya kan? Nah, saya pikir sobat obrolan kita dimanapun berada nanti bisa ikut join, memberi pertanyaan lewat chatnya, ya toh. Tapi sebelum kita ngobrolnya agak seru tentang kesehatan mental, mungkin kita tanya-tanya dulu ya. Siapa sih Dokter Randa Cassandra Putranto? Nah, ini teman-teman kalau pengen tahu, sudah 26 tahun lebih saya mencoba melihat dari catatan buku-buku beliaunya, yang 5 bukunya keren banget nih. Makasih ya Mbak atas kirimannya, keren. Makanya saya pengen ngobrol. Udah dibaca ya? Inspirasi banget. Nah, ternyata sudah 26 tahun lebih spesialis klinis dan forensik. Jadi kalau bicara kesehatan mental, sejiwa ya, sehat jiwanya. Nah, nanti sobat obrolan kita bisa chat di bawah ini apapun tentang apa itu sehat mental, sehat jiwa, ataukah ada perbedaan antara kesehatan mental sama sehat mental. Saya jadi ingat tulisannya Mas Bagus Takwin tentang sehat mental sama kesehatan mental. Nah, ini ada pakarnya, jadi sobat-sobat obrolan kita bisa nanti tanya banyak hal. Karena kalau kita biasanya lihat Mbak Cassandra itu di televisi gitu ya. Nah, kita langsung lihat live IG. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau mau tanya mulai boleh aja. Mbak, ngobrolin kesehatan mental ini, menurut Mbak Cassandra sebenarnya sehat mental itu yang kayak gimana? Menurut Mbak saya Cassandra? kalau menurut saya kan kalau sehat mental itu kan badan itu kan ada, orang itu kan ada tubuh, ada mental, ada spiritual kan gitu ya. Nah, sekarang gimana kita bisa menjadi sehat itu tentu saja tergantung kepada kondisi fisik, mental, dan spiritualnya. Ini kalau kita kembalikan lagi ya kita harus gunakan standar dari WHO, ya kan? Kalau dari WHO disebutkan sehat itu adalah sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, berarti tubuh badannya sehat, secara mental itu juga berarti bebas dari gangguan-gangguan baik emosional maupun psikologis gitu. Jadi kita harus bisa yang ketiga, terus kemudian secara hubungan, secara sosial, dan juga secara fungsional dalam kehidupan. Berarti bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih berfungsi secara maksimal gitu.
Kalau saya loh ya, jadi kan berarti sehat mental minimal adalah bebas dari gangguan-gangguan atau kondisi psikologis yang menyertai gitu. Dimana selanjutnya itu tadi harus dari sisi fungsinya baik, harus dari sisi sosialnya juga baik, bisa menyelesaikan masalah, bisa berfungsi secara maksimal gitu. Oke, berarti kalau ini ya secara sederhananya, kalau positifnya adalah individu itu bisa menikmati hidup gitu ya Mbak. Artinya menciptakan keseimbangan antara aktivitas hidupnya, upaya mencapai ketahanan psikologisnya gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian dengan era sekarang, satu ada pandemi itu Mbak Cassandra. Ada pandemi, yang kedua milenial. Anak milenial ada gadget, ada banyak hal ya. Artinya banyak sekali peluang ya, anak-anak kita lebih-lebih di zaman sekarang itu tantangannya lebih dahsyat. Komentar Mbak Cassandra gimana? Ya, yang jelas kan kembali lagi dengan kondisi yang tadi sehat mental itu tentunya harus at all times ya. Apapun dalam situasi apapun. Bisa jadi ada pandemi, bisa jadi tidak, bisa jadi ada situasi, mungkin ada tekanan, mungkin lagi mau ujian, lagi mau menikah, lagi mau punya anak, itu kan selalu ada situasi-situasi yang mungkin membuat kita berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, apabila kita sehat fisik, mental, sosial, spiritual, dan secara perilaku juga, gitu ya, diharapkan dengan kondisi sehat mental kita itu, kita bisa melampaui situasi-situasi yang mungkin membuat masalah itu tadi. Jadi kalau misalnya di masa pandemi, berarti kita bisa satu yang jelas tetap lebih sehat. Kemudian secara fisik loh ya, menjaga kesehatan fisik nih gitu. Artinya kita bisa, apa sih kalau di pandemi ini yang paling penting nomor satu, kita bisa dengan mudahnya mengikuti protap-protap kesehatan, cuci tangan. Nggak susah tuh sebenarnya, tapi kan ada orang jadi susah tuh. Cuci tangannya, pakai masker, lalu kemudian kita menjaga social distancing, kita menjaga makanan yang masuk, menjaga olahraga, menjaga. Nah, kalau kesehatan mental kita terganggu, yang jelas proses menjaga kesehatan itu juga menjadi terganggu juga. Contoh misalnya, ada yang kita sering lihat lah, suruh pakai maskernya di sini, makanya malah di sini, gitu kan? Lalu kemudian dibuka-buka, gitu. Itu kan itu ada masalah tuh menurut saya dengan kesehatan mental. Kenapa? Ada keras kepala, ada kan tidak sadar secara, atau kita tahu dari sisi psikologi ada masalah ketidaksadaran, ada masalah kemampuan untuk self awareness gitu ya, mengakui, mengetahui, meyakini, menerima segala sesuatu itu jadi punya masalah tuh. Lalu kemudian social distancing, kita bisa jadi bahwa kita pakai masker itu buat siapa sih gitu kan, bukan cuma buat kita doang, tapi juga buat orang lain supaya kita tidak menulari ke orang lain, selain kita juga menjaga dari orang lain. Nah, tapi kalau kondisi mental kita tidak sehat pasti ada masalah itu, apalagi terus kemudian kita mungkin jadi melanggar aturan, jadi bandel, sering jalan-jalan keluar, terus ketemu orang, terus berkumpul misalnya gitu. Padahal kembali lagi gitu, atau mungkin bisa jadi ikutan menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Padahal masalahnya kita sendiri harus jaga diri kita harus jaga keluarga kita harus jaga masyarakat kan gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ini paling penting sebenarnya. Ketika secara psikologi itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika seseorang berada di dalam situasi yang terancam, ya, situasi yang mengancam. Situasi pandemi itu adalah situasi yang mengancam loh. Secara pemikiran otak tuh kita kan merasa terancam gitu. Nah, kenyataannya penelitian membuktikan apabila seseorang merasa terancam, itu justru dia ingin berada dengan orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang signifikan bagi dirinya. Ya, jadi apakah itu keluarga, ayah, ibu, orang tua. Nah, sementara pandemi tidak mengizinkan itu, gitu kan. Berarti kan kita betul-betul harus twisting mind. Kita berada di situasi yang mengancam, kita khawatir, kita takut, kita pengennya sama orang-orang yang dekat dengan kita, anak, ayah, orang tua, kakak, adik, kita pengennya ngeriung gitu, pengennya ngumpul gitu, pengennya deket-deket gitu. Tapi kenyataan nggak boleh, justru harus jarak nih gitu. Bahkan pada saat Lebaran kemarin kan sempat kita tidak bisa melakukan lagi ritual Lebaran yang biasanya kita lakukan gitu ya. Nah, ini adalah suatu kondisi kesehatan mental tersendiri yang memang akhirnya sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan perilakunya. Kemudian yang ketiga, nah, ini terkait dengan masalah bagaimana kondisi pandemi juga punya dampak terhadap masalah ekonomi, lalu kemudian
Ada yang Nah, misalnya pekerjaannya hilang, penghasilannya hilang. Ya, teman-teman psikologi kita aja misalnya, ya kan, karena dengan adanya pandemi lalu kemudian tidak bisa praktek, tidak bisa konseling gitu kan. Nah, persoalannya balik lagi terus gimana dengan terputusnya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya harian ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang karena nature of business-nya harus tutup, nggak boleh nggak. Contoh olahraga ya. Sekarang olahraga nggak bisa, terus yang jualan di luar yang berolahraga, jualan kaos, jualan hasilnya nggak bisa. Terus hiburan ya, yang mungkin perform, nyanyi atau itu, nah, itu berkurang gitu kan. Belum yang perhotelan, lalu kemudian transportasi, itu semua terkena gitu ya. Jadi kembali lagi dari sisi kesehatan mental sendiri kita kan juga jadi terpengaruh. Akhirnya banyak orang yang harus tadi investasi kesehatan, tapi juga bukan hanya investasi kesehatan yang kita pikirkan, tapi investasi selain keuangan, jadi kesehatan, keuangan, dan juga kompetensi ya. Karena sekali lagi kesehatan mental kita akan sangat terpengaruh dengan bagaimana kita juga bisa dapat penghasilan, atau kita bisa mikir, bayangin udah biaya hidup mahal, anak-anak mesti sekolah, kita tetap harus makan, tetap harus sehat, tapi penghasilan terputus. Nah, kondisi mental kita itu sangat berpengaruh bagaimana kita menerima sebuah situasi yang sulit sekali gitu ya. Itu kan katastrofik banget tuh, yang artinya bencana luar biasa, terputusnya penghasilan. Lalu bagaimana harus cari solusi baru? Nah, investasi keuangan, investasi kesehatan, investasi kompetensi, bahwa kita harus punya kemampuan yang akhirnya kalau saya perhatikan banyak orang-orang mulai alih profesi sebentar gitu ya, atau mungkin bisa selamanya juga, karena ternyata dia punya hobi baru, dia punya keterampilan baru gitu ya, yang ternyata mereka bisa mendapat penghasilan dari itu gitu. Nah, kalau itu semua sudah bisa terpenuhi gitu, kesehatan mentalnya akan menjadi lebih terjamin, dan terutama untuk siapa? Untuk keluarganya. Gitu. nah, ini kata kunci, Mbak. Kata kuncinya ada kemampuan ya, ada kompetensi. Padahal ada berapa tipikal individu ya, dengan pandemi ini katakanlah. Ada tipikal yang mudah stres, tidak mampu dengan tekanan-tekanan gitu ya, atau lonely, kesepian gitu, depresi dan sebagainya. Nah, kita untuk menumbuhkan kepedulian, satu tadi kalau menurut Mbak Cassandra, menumbuhkan pribadi yang kuat ya, artinya ada kemampuan mengelola dan sebagainya. Nah, kalau kemudian satu tips yang paling mungkin mujarab dari Mbak Cassandra yang selama ini berpraktek untuk diri sendiri ataupun kita peduli dengan orang lain. Loh, ini kawan kita lagi mulai stres nih dengan tekanan-tekanan yang ada. Ini gimana, Mbak? Ya, kalau dari saya yang jelas ada, kita sendiri harus menjaga nomor satu diri kita dulu. Diri kita yang paling kita jaga. Lalu kemudian sekeliling. Kalau misalnya kita naik pesawat kan juga gitu. Kita pakai oksigen dulu, baru kita kasih orang lain, kan gitu. Ya nomor satu harus kita dulu, gitu kan. Bahwa memang prinsipnya kita mendahulukan orang lain, betul. Tapi kan kembali lagi, kitanya sendiri, artinya bukan cari selamat sendiri. Tapi artinya kita harus memastikan bahwa kita berada dalam kondisi yang sehat dulu. Untuk bisa kita menanggung orang lain, supaya kita bisa membantu orang lain gitu. Karena kalau kitanya nggak sehat, kitanya ambruk, ya kan, malah jadi tambah kerjaan orang lain sebenarnya. Nah, yang jelas lalu kemudian kalau kitanya sendiri berada di dalam kondisi yang sudah sehat, kemudian baru kita bisa memikirkan untuk membantu orang lain. Yang jelas tentu ya ini adalah sebuah hal yang memang kembali lagi kepada karakter ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang ternyata udah keburu stres duluan, kemudian panik duluan gitu, terus dia udah nggak bisa apa-apa juga gitu, dan akhirnya malah dia kemudian jadi membebani orang lain. Salam Mama Rini, ada yang negor Toci ya. Kayaknya dari tadi tuh ada yang beberapa yang saya kenal ya. Tapi 110 banyak banget gitu. Ada macam-macam tuh dari tadi, ada Sarah Dianti, ada macam-macam tadi yang kebaca. Terima kasih. Ya kan? Semoga masih ada terus. Ada 104 loh Mas Aziz, coba bayangin. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih teman-teman di sini. 109 malah sekarang ya. Yang 109 ini tentu kita bisa berbagi untuk sehat bersama, ya kan? Terutama secara fisik dan mental nih gitu. Yang jelas kembali lagi ke pertanyaannya Mas Aziz tadi, gimana caranya supaya kita bisa tetap juga membantu orang, dan apa yang harus kita lakukan gitu. Yang jelas
we have to spread the positivity. Kalau menurut saya, spreading the positivity itu akhirnya kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Kita mungkin istilahnya kalau di bahasa Jawa itu ketuk tilar ya, kita ketuk tuk gitu, nanti tuk 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 tuk, tuk kita nyanyi ke tempat lain gitu. Kalau saya kebetulan karena orang Jawa ya Mas Aziz ya, jadi banyak filosofi Jawa itu yang sebenarnya filosofi Jawa kita kan banyak ya, ada 10 ya. Nah dari 10 itu yang satu yang saya paling suka, saya nggak tahu Mas suka yang mana, paling suka yang mana. Kalau saya dari 10 itu ya kan, saya paling suka yang namanya urip iku urup. Urip iku urup. Nah, berarti kalau kita hidup itu, kita juga harus menghidupi orang lain, gitu kan? Nah, untuk kita bisa menghidupi orang lain, kita sendiri juga harus hidup dulu kan, kita juga harus sehat, gitu. Nah, jadi berarti dengan kita membantu, yaitu kalau saya sendiri sih pada waktu di awal-awal pandemi juga gitu, berpikir untuk bagaimana membantu orang lain, apakah itu mungkin hanya nasi bakar, atau mungkin hanya perhatian, ngirim ini sesuatu ke keluarga kita gitu, tapi kita yakin apa yang kita berikan itu nanti akan terketuk gitu ya, ada sambungannya gitu, ada efek rantai ya, chain reaction yang nanti akhirnya bisa diharapkan bisa sekaligus untuk ke semua orang. Saya juga sering kali menggunakan prinsip seperti tetesan air gitu. Kita tetesin airnya sedikit gitu, tapi ketika kita menetes itu, si air itu nanti akan membuat lingkaran yang besar gitu ya, nanti lama-lama akan menjadi besar. Apalagi kalau semua orang jadi akhirnya ikut bersama-sama kita untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi kan kembali lagi loh Mas, coba bayangin. Sekarang saya tanya, Anda dengerin saya ngomong aja pasti ikut semangat. Iya sih. Ya kan? Soalnya apalagi 100 orang ini. Saya kalau ngomong emang selalu gini, gitu. Nggak bisa diem gitu. Enggak gitu, pasti langsung enggak. Ya saya berharap bisa memberikan semangat, bisa memberikan keceriaan, dan tentu saja kita harus fight gitu, karena kembali lagi jangan sampai kita kalah nih sama situasi ini gitu. Apalagi kalau kita misalnya boleh berbagi juga ya Mas Aziz ya, dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia menyampaikan hasil terhadap konseling gratis sepanjang pandemi. Jadi IPK dan HIMSI kan sama-sama menyediakan layanan konseling gratis, ya kan? Nah, IPK sudah merangkum itu ya terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini. Ikatan Psikolog Klinis sudah merangkum, dan dari jumlah itu diperoleh sekian ribu masyarakat yang terbantu dengan layanan gratis dari psikolog klinis kami gitu ya. Kita gitu ya. Lalu kemudian yang paling banyak itu ternyata adalah adanya kebosanan karena mungkin karena ya memang nggak bisa kemana-mana, karena banyak harus menggunakan gadget gitu ya, terus anak-anak jadi nggak bisa ketemu teman gitu, orang tua juga harus work from home terus nggak bisa ketemu saudara, nggak bisa ketemu, jadi akhirnya kebosanan, terus kemudian juga kelelahan karena penggunaan gadget yang cukup lama, itu paling banyak. Kemudian yang kedua kecemasan, ya, kecemasan, masalah emosional gitu ya, lalu juga mulai stres gitu. Nah, sekarang kalau kita kembalikan lagi adalah bahwa di Indonesia nih gitu ya, indeks ketidaksehatan jiwa, indeks ketidaksehatan mental kita kan juga sekarang dari dulu kan selalu bertambah nih. Naik ya. Nah, bagaimana? Apa yang membuat itu bertambah? Kan yang jelas adalah bahwa memang ada sebuah gaya hidup, ada sebuah kondisi, apakah itu tekanan, apakah itu mungkin akses terhadap kesehatan mental, yang sekali lagi adalah bahwa mungkin beberapa waktu sebelumnya mengakses kesehatan mental itu sulit, atau mungkin juga ada stigma, nggak mau pergi ke psikolog karena dianggap emangnya saya terganggu, emangnya saya lemah kesadarannya ya. Ya, nah kan, tapi kan kembali lagi ketika pergi ke psikolog nggak apa-apa loh gitu, apalagi banyak
promosi-promosi kesehatan mental, antara lain juga kegiatan kita hari ini nih yang sampai 105, banyak sekali, ya kan? Mungkin ada Semoga ada impact-nya, film, Mbak. mungkin ada flyer gitu ya. Yang paling ngetren sekarang kan istilahnya it's okay to not be okay. Gitu. Jadi if you're not okay, it's Mantap. okay, you can tell people gitu kan, dan bisa sharing gitu. Apalagi terus kemudian selama pandemi ini psikolog klinis ataupun psikolog yang non klinis pun juga menyediakan layanan untuk gratis ya. Jadi bisa diakses oleh masyarakat gitu. Dan bahkan apalagi sekarang dengan adanya akses internet gitu ya, sekarang banyak sekali saya juga bisa melayani atau memberikan pelayanan psikologis terhadap masyarakat yang nggak ada di Jakarta aja gitu, bisa di luar kota, bahkan bisa di luar negeri gitu kan, karena biar gimana juga ya mereka akan lebih cocok untuk bersama dengan psikolog yang sama ya, dengan bahasanya, lalu dengan budayanya gitu. Nah berarti kan kebutuhan terhadap kesehatan jiwa itu memang tinggi, tapi dengan adanya akses, dengan lebih banyaknya rekan-rekan psikolog yang bisa memberikan pelayanan psikologi baik klinis maupun tidak gitu. Nah tentu saja ini akan menjadi hal yang baik untuk membuat ketidaksehatan mental masyarakat itu turun gitu. Ya kan? Oke Mbak, tapi gini Mbak. Oke, dari pengalaman Mbak Cassandra ini, kebetulan banyak teman-teman psikolog kayaknya mengikuti ini, ada dari 100-an orang ini, ada beberapa teman-teman psikolog maupun ada beberapa orang tua. Katakan kalau kasus-kasus sekarang kalau pandemi, ada anak harus belajar di rumah begitu ya. Nah, ketidakmampuan belajar, gangguan mood, mungkin butuh, kalau ada hal-hal yang terjadi, contoh-contoh kecil itu, mungkin penanganan kecilnya seperti apa? Mungkin bisa untuk share kepada teman-teman di sini. Jadi pada dasarnya kan kembali lagi selama pandemi itu tetap harus menjaga kesehatan fisik. Ya. Jadi makannya harus teratur, bangun ya. Kadang-kadang ini juga agak bahaya nih ketika kita di rumah kita nggak ngapa-ngapain, terus bangunnya jadi siang. Ya, terus kemudian makannya juga jadi teratur karena akhirnya sambil nonton sambil ngemil gitu kan, sambil kerja sambil ngemil gitu karena deket sama lemari es soalnya gitu kan. Terus atau pesen makanan juga gitu, dan atau juga karena sibuk akhirnya udahlah yang cepet aja gitu, mie misalnya gitu kan, padahal kan nggak boleh itu terlalu banyak gitu. Nah yang paling penting adalah menjaga kesehatan itu tadi. Nah kemudian kita juga harus bisa menjaga waktunya. Nah, problematiknya adalah sekarang akhirnya karena semuanya lewat gadget gitu ya, lewat gadget. Itu kan kita matanya juga jadi capek, otot kita juga jadi ketekuk, ya kan? Ini kayak kita cuma 1 jam masih enak gitu. Tapi kalau misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 atau jam 7 malam gitu, itu kan masalah gitu. Nah, kembali lagi bahwa harus kita jaga lagi dengan apa? Dengan olahraga. Kita harus stretching gitu. Sebenarnya paling sederhana sih kalau saya ngajaknya ada stretching. Kita stretching tuh badan tuh harus ditarik gitu ya ke atas. Bayangin kalau kita duduk terus gitu kan, tulang-tulang kita juga kurang bagus, ototnya juga kurang bagus gitu. Lalu kemudian makanya dari awal juga disampaikan untuk kena sinar matahari. Nah, penting loh kena sinar matahari itu gitu, karena kalau kita bicara saja ya misalnya banyak penyakit yang terkait dengan kurangnya vitamin D yang dari matahari gitu. Salah satunya adalah depresi misalnya. Orang-orang depresi itu adalah memang orang yang kurang bergerak, kurang kena sinar matahari, dan kalau kita ketahui kan mager, gitu ya? Depresi juga mager. Kalau zaman saya masih kecil nggak ada mager. Kalau nggak ada kerjaan saya naik pohon soalnya gitu kan. Anak sekarang mah enggak gitu, nggak doyan naik pohon gitu. Kalau saya doyan naik pohon, main layangan gitu, mainnya di luar gitu, pokoknya panas-panas gitu, bau matahari deh, habis itu mandi kok gitu. Tapi kalau anak sekarang nggak, lebih sering di dalam ruangan dan lain sebagainya. Kalau saya jadi akhirnya ya banyak tetap harus beraktivitas, tetap harus bangun pagi, lalu kemudian tetap beraktivitas, makan yang sehat, olahraga, tetap bikin kegiatan, walaupun kegiatan itu nggak ada gitu. Nah, itu juga alasannya saya selalu istilah apa ya? Saya kalau di rumah tuh ya guprak aja gitu. Ayo bangun. Ayo jalan. Ayo gini. Pokoknya harus punya kegiatan itu. Nah, persoalannya adalah ketika pekerjaan kita mengharuskan yang kalau dulu kita masih bisa jalan keluar, mau jalan kaki, mau naik mobil, mau jalannya naik ke gedungnya, naik ke jalan, belum kalau kita ngejar-ngejar transport
umum misalnya. Tapi kan itu beraktivitas ya. Tapi sekarang dengan kondisi work from home kan, aduh, baru bangun paling cuma jalan semeter ke kamar mandi, jalan semeter ke dapur, jalan semeter lagi, nggak jauh nih. Ini repot gitu. Ini yang harus diatasi makanya. Terus kemudian ada lagi masalah ketika rumahnya ternyata tidak cukup besar, sehingga akhirnya kalau dia mau keluar, ada nih kemarin pasien saya juga gitu, Mbak, saya nggak bisa keluar, Mbak, saya nggak bisa kena sinar matahari karena di depan banyak tukang bajai. Kalau saya kena sinar matahari, tukang bajai pada melototin saya. Aduh, repot ya. Saya juga, wow, gimana ya. Makanya harus pergi ke taman, harus pergi ke mana gitu. Tapi kalau udah begitu, aduh Mbak, saya nggak berani juga gitu. Ya kan bisa pakai masker dong, kan bukan berarti nggak harus di kamar juga gitu. Kadang-kadang akhirnya malah jadi masuk di dalam kamar. Itu tadi saya selalu katakan bahwa penting sekali melakukan psychological check-up. Jadi bukan cuma medical check-up aja yang penting, tetapi psychological check-up. Apa itu psychological check-up? Setiap orang dalam satu satuan waktu itu harus memeriksakan kondisi psikologisnya. Dari masih anak-anak, mau masuk sekolah, lulus SD, SMP, mau masuk SMA, mau masuk kuliah, mau masuk kerja, mau nikah, mau punya anak, mau itu psychological check-up tuh penting gitu ya. Jadi kan kita ini promosi. Berarti butuh konsultasi ke psikolog gitu ya? Iya, ya. Tapi justru di situ kita ketahui kelemahan kita apa, seseorang tuh ada masalah apa. Jadi itu bisa diberesin gitu. Nah, terutama di dalamnya adalah kalau misalnya memang ada orang-orang yang memang punya potensi yang tadi saya sebut ya, emang kurang gerak, kurang ya. Saya selalu katakan bahwa di psychological check-up itu kita bisa ketahui seseorang itu punya masalah apa enggak. Nah, yang jelas di zaman sekarang tuh kan banyak yang mager, baper, nggak bisa move on, jablay. Itu istilah-istilah tuh kan sebenarnya itu istilah-istilah yang terkait dengan masalah psikologi juga. Kalau orang mager, arahnya pasti kemana? Depresi, gitu ya. Orang jablay, gitu ya. Kenapa? Dia pasti punya masalah relationship disorder. Ada masalah dengan apalagi baper. Ya, orang baper itu biasanya apa? Biasanya ada kaitannya dengan kecemasan, itu pasti ada separation anxiety gitu. Jadi pasti ada. Nah, sekarang yang paling ngetren juga imposter syndrome yang katanya orang pada banyak gitu. Imposter syndrome itu akhirnya apa? Kalau saya katakan imposter syndrome itu diagnosa gado-gado. Ya kan? Diagnosa gado-gado karena segala hal itu imposter gitu. Kurang nggak pede imposter. Ini imposter. Yang jelek-jelek sekalipun imposter juga gitu. Tapi kembali lagi dia meniru meniru ini orang lain. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memastikan bahwa perjalanan kehidupan kita dan keluarga kita dan teman-teman kita ya tentu saja bisa sehat mental gitu. Ini kata Subagio ada medical check-up, psychological check-up, financial check-up, Mbak. Nah, oke, teman-teman gitu, boleh bertanya juga loh ya. Ini ada yang bertanya juga ini, Mbak. Wow, Mas Aziz udah 116 Wah, mantap. Kita. Menganggap kalau ke psikolog itu benar atau check up ke psikologi kan penting itu, Mbak. Nah, bagaimana dengan orang tua yang menganggap kalau ke psikolog itu dianggap orang gila, memalukan sosial tadi itu? Itu ada yang bertanya tuh.